20 menit. Oh, barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga anak-anak kelas 9 hari ini bisa mengikuti daring semuanya dengan keadaan sehat walafiat. Semoga pandemi yang saat ini semoga berlalu, kita bisa tatap muka lagi dan seperti waktu kelas 8 dulu. Melanjutkan materi kelas 9 yaitu tentang menjadi orator melalui teks pidato persuasif. Pertemuan yang awal, yang ke-1, 2, 3, dan 4 itu yang menyampaikan yaitu Pak Mahda dan Pak Eko Wahyudi. Ini melanjutkan bab 2, saya yang dapat bagian yaitu menjelaskan tentang pidato persuasif. Kalian pernah lihat atau nonton atau menyaksikan entah di TV, di secara langsung di alun-alun tentang pidato. Pernah menonton, melihat? Nah, semoga kalian pernah menonton. Karena menonton, kalian otomatis mendengar. Kalau sudah mendengar, arti dari isi pidato itu kalian bisa mengambil isi tadi terus melaksanakannya. Nah, itulah dinamakan pidato persuasif, yaitu pidato yang berisi informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara di depan umum. Nah, itu ada prolognya, gambaran nih. Nah, pidato bisa menjadi jalan awal menuju perubahan. Nah, pidato penting berarti ya. Kalau kalian menginginkan sesuatu dengan besar, menyeluruh, otomatis kalian harus mengetahui isi dari pidato dan kalian sampaikan dalam forum secara besar. Nanti forum itu bisa memahami isi kamu, lalu bisa mengikuti arahan dari kamu itu. Nah, pidato itu public speaking. Apa artinya? Speaking itu apa aja? Publik itu secara umum. Kalau speaking, jagong secara umum. Pidato, kembali ke awal, pengertiannya tadi informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara di depan umum. Nah, pidato ini mesti ada tujuan nih, bentuknya, metode, dan kerangka. Tujuan pidato, tujuannya itu menyampaikan informasi. Disampaikan informasi. Nah, informasi apa? Ya, maksud dari penulis atau pembicara menyampaikan pidato, hal ini dibutuhkan agar pidato fokus apa materi yang akan disampaikan dan tidak berkembang kemana-mana. Nah, itu dari isi informasi. Pidato persuasif, ini mengajak atau membujuk. Nanti ada keterangannya semuanya. Nah, materi dari pidato itu harus jelas dari informasi. Informasi yang dikumpulkan, bukan hanya pemikiran sendiri. Jadi pidato ada dasarnya, tidak hanya OOT. Nah, pidato selanjutnya harus mempunyai wawasan baru. Karena apa? Harus dengan wawasan baru. Nah, dengan wawasan baru ini pendengar atau audien bisa menyimak
dengan secara serius karena yang diberikan itu hal yang baru. Sehingga memberi momen yang wah kayaknya kok ini bagus sehingga rasanya memikatnya itu kuat. Nah, menambah wawasan atau pengetahuan pembaca itu penting. Dan yang selanjutnya itu wawasan baru. Wawasan baru sebaiknya harus mempunyai. Terakhir, kesimpulan. Sebuah teks pidato yang baik harus merangkum semua materi yang sudah disampaikan. Biasanya terdapat di akhir. Nah, itu ketika ada pidato pasti sebelum penutupan ada kesimpulannya. Nah, ini pidato informasi. Definisinya, pidato yang bertujuan menginformasikan atau memberitahukan atau menjelaskan sesuatu. Informasi ini secara umum. Fokusnya yaitu pesan yang akan disampaikan. Fokus ini. Syaratnya, orator membicara dengan jelas, sistematis, tepat, dan akurat, serta memiliki wawasan yang sesuai. Ini memiliki wawasan yang sesuai. Targetnya, audien menangkap informasi dengan sungguh-sungguh. Nah, ini contohnya ada. Ini BPJS Kesehatan. Ini menyampaikan pidatonya tentang sosialisasi BPJS Kesehatan Badan Usaha ini. Pidato persuasif. Nah, ini tentang meyakinkan atau mengajak ini. Nah, pidato yang bertujuan meyakinkan audiens tentang sesuatu. Nah, fokusnya pesan dan argumentasi, nalar, logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Intinya pidato itu tidak hanya omong kosong, orang angger-angger, masih ada dasarnya, harus bahkan. Syarat orator berketerampilan, berbicara dengan sangat bagus, menarik perhatian, supaya audiens terpengaruh. Targetnya, audiens setuju, percaya, dan terlibat. Nah, itu penting masalahnya. Nah, ini contohnya. Ini siapa? Masih ingat? Siapa? Golden West. Acaranya Golden West. Pematerinya? Udah tahu nonton kabeh dulu ini. Nah, pidato aksi. Mari teguh. Pidato aksi itu bertujuan untuk menggerakkan. Nah, argumentasi ini pesan, argumentasi, dan pengalaman. Syaratnya orator keterampilan yang sangat baik, pandai, membangkitkan semangat, berwibawa, tokoh idola, panutan masyarakat. Targetnya audiens setuju, percaya, terlibat, segera bertindak dengan kepentingan bersama. Nah, aksi ini seperti ini loh, Pak Prabowo menyampaikan orasinya. Orasi dalam pemilihan, contohnya ini contohnya. Demo yang kemarin tentang UU. UU yang paling enak dalam masyarakat itu undang-undang hajatan paling enak. Ya kan? Nah, bukan Betul. UU Datang, minum, makan, pulang. Selanjutnya bentuk pidato itu pembukaan, pidato pembuka, pengarahan, sambutan, peresmian, laporan, tanggung jawaban. Nek dijelaske ora barbar, simple ae. Kerangka, salam, pendahuluan, maksud, tujuan, sasaran, penutup. Penutup ini kesimpulan, harapan, dan salam penutup. Nah, ini yang kalian harus ketahui jenis-jenis dari pidato. Impromptu ki apa? Extemporal ki kepiye? Naskah ki sing kepiye? Hafalan sing kepiye? Nah, nanti kalian bisa memilih sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kalian memang mampu dan tanpa ada persiapan, ya
menggunakan metode impromptu. Jika kalian mampu, sudah bisa, sudah berpengalaman, sudah menguasai di depan tempat umum. Nah, ekstemporal. Pokoknya nanti ya di bawahnya ada. Nah, definisinya ini membawakan pidato tanpa persiapan, hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Nah, sifatnya ini secara langsung, seperti kalian datang di TBS terlambat, pas mapel pertama bahasa Indonesia, syarat mengikuti mata pelajaran tersebut yang telat harus menyampaikan pidato yang kamu bisa. Nah, kalau kalian bisa dan berani, berarti kalian mampu menyampaikan dengan metode impromptu. Penguasaan materinya itu sangat dalam karena tidak membaca, harus menguasai pengalaman, membicarakan pengalamanmu sendiri, ngarang bebas. Nah, spontanitas sesuai kebutuhan saat itu. Nah, makanya kalau kalian terlambat boleh, tapi disiapke apa materi pertama. Oh, bahasa Indonesia, berarti aku iso pidato. Biasanya kan ngono ya. Kalau pidato gak bisa, doa kunut biasanya. Ngaleh neh ceritane iki. Bahasa yang digunakan singkat, tidak membosankan. Ini pembicara bebas milih topik. Topiknya bahasa namun sesuai dengan acara. Nah, impromptu. Tidak membawa naskah, orang gue kepean. Pokoknya di depan umum kalian berbicara apa yang kalian punya, kemampuan apa yang kalian punya itu tentang kreativitas, sampaikan. Yang kalian punya tentang keahlian mengarang, silahkan sampaikan. Ekstemporan ini teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang berpola, yaitu mempunyai kerangka penting-penting. Nah, iki tingkatannya paling atas itu impromptu, bawahnya lagi ekstemporal karena mempunyai garis-garis besar. Nah, ini contohnya ada latihan pidato bahasa Inggris. Nah, ini membawa naskah ini, tapi naskahnya hanya garis besarnya saja, tidak lengkap. Nah, beda lagi kalau naskah tingkatan yang ketiga ini kalian membaca atau menggunakan naskah yang dibuat secara utuh, dibuat sebelumnya. Beda lagi tadi impromptu. Impromptu itu tanpa ada persiapan, datang langsung disuruh maju, tidak ada penyampaian awal. Nanti kamu pidato gak ada. Hafalan, nah, hafalan ke alfiah ya. Metodemu menghafal suatu rencana pidato yang telah dibuat sebelumnya. Menghafal ini gampang-gampang susah. Kalau memang yang kriterianya dia mampu dan suka menghafal, ya memang enak. Kalau dia yang tidak mampu ya sulit. Nah, itulah metode. Nah, ini menghafal ini. Nah, itulah dari jenis. Nah, ini materinya karena terpaut oleh waktu, jadi materi pidato persuasif hanya menjelaskan definisi pidato, ciri-ciri, tujuan, beserta jenisnya. Pertemuan lain kali nanti bisa membahas tentang menelaah, terus menyimpulkan arahan atau pesan dari teks pidato tersebut. Nah, demikian dari saya materi pidato, semoga bermanfaat. Nah, tetap semangat di masa pandemi ini,
kapanpun dan dimanapun tetap wajib belajar. Ya, diingat-ingat. Terima kasih kepada Bapak Fathul Hakim telah menyampaikan banyak sekali ilmunya ya, tentang pidato, macam-macam pidato, teknik, ya, kemudian kegunaannya tadi ya. Karena waktu kita sampai jam 12 hanya tinggal 2 menit, kelihatannya kalau kita buat sesi tanya jawab tidak memungkinkan ya. Berarti untuk sesi tanya jawab kita skip terlebih dahulu, kita nanti pertemuan berikutnya saja ya. Nah, ini beliau bilang bisa japri langsung kepada Bapak Fathul Hakim ya, kalau ada yang kurang jelas. Mungkin sementara ini yang bisa kami sampaikan pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mendekati siang, tinggal 1 menit menjadi siang hari. Semoga